Ini merupakan sekolah SLBB YPLB Majalengka, berada di Jalan MN Slamet nomor 70 Majalengka Kulon. Sekolah luar biasa atau yang biasa kita sebut dengan SLB merupakan sekolah yang dirancang khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Tentu mulai dari infrastruktur, SDM, sistem pembelajaran, dan semua aspek disiapkan untuk menunjang tumbuh dan berkembangnya ABK. SLB bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing peserta didik, sehingga mereka dapat mengembangkan diri secara optimal dan mandiri. Ini adalah bangunan SLBB YPLB Majalengka. Fasilitas di sini sangat mencukupi untuk anak yang berkebutuhan khusus dan juga memiliki tempat bermain untuk para siswa. Sekolah ini berbasis vokasi, seni, dan kewirausahaan, unjuk kreasi, berpotensi, dan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Janah dari SMPN 2 Majalengka. Di sini saya bersama teman-teman saya sedang berada di sekolah SLB YPLB Majalengka. Di sini saya dan teman-teman akan mewawancarai salah satu guru inspiratif yang berada di sekolah ini. Langsung saja saya kasihkan kepada teman saya, Elsa. Oke, terima kasih Najwa atas waktunya. Jadi teman-teman, di sebelah saya sudah ada salah satu guru yang mengajar di sini ya, Bu. Oke. Coba Ibu, sebelumnya saya ingin Ibu memperkenalkan diri Ibu kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk adik-adik luar biasa dari SMP Negeri 2 ya Majalengka. Semoga kesuksesan menyertai kalian semua menjadi generasi bangsa, generasi milenial yang luar biasa. Perkenalkan, nama Ibu adalah Sri Aminah, guru SLBB YPLB Majalengka yang sudah 35 tahun mengajar di sini dan mungkin tahun besok pensiun. Desember, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah panjang usia, tetap berkarya walaupun kita mau purna. Baik, Bu. Kalau boleh tahu, sekolah ini sudah berdiri sejak tahun berapa, Bu? Sekolah ini sudah berdiri sejak tahun 1971. Jadi nanti bisa dilihat di dinding ada tulisan 1971 itu oleh pabrik gula Kadipaten gitu ya. Jadi sudah cukup lama sekolah ini. Dulu kumuh, sangat kumuh Neng, sangat kumuh sekali. Dan begitu Ibu tahun 2013 kita rubah supaya SLB itu dilirik. Bagaimana untuk dipercantik, bagaimana mempercantik anak-anak dengan prestasi, bagaimana mempercantik sekolah ini biar dilirik oleh semua masyarakat gitu. Jadi alhamdulillah sekarang sejak 2013 kita ngebangun dan tinggal satu lokal lagi. Mohon doanya semoga tahun besok kita ada tingkat lagi, satu tingkat gitu ya. Jadi udah jadi comeran-comeran kita jadikan kelas, namanya Benteng Takeshi dulu ya. Alhamdulillah sudah ada bantuan, jadi kita ada tingkat, jadi maraton Bu, tak gitu harus. Dan setelah kita bangun fisiknya, sejalan itu pula 2013 kita bangun mereka dengan jiwa entrepreneurship-nya, jiwa wirausaha di TK, SD, SMP, SMA. Beda kalau di TK dan SD kita menanamkan jiwa wirausaha, tapi pada saat SMP kita mengadakan klaster per talenta dan bakat anak-anak di tata boga, di menjahit, di tata rias. Nah, begitu SMA kita kepeminatan cenderung langsung buka praktek dan kita kerjasama dengan Dinas Sosial dan LKP ada di Majalengka, Cirebon maupun Bandung. Sejak kapan Ibu mengajar di sekolah ini, Bu? Ya. Ibu mengajar di sekolah ini sejak tahun 1991 di sini. Awalnya 1989 di Bandung, SLB YPLAB Lembang, CPNS di sana, ke sini langsung PNS di sini. Terus sejak tahun 1985 memang sudah berkiprah untuk menjadi leader di anak-anak tunanetra di SLB Wiataguna di Bandung Pajajaran ya. Terus kita juga tanpa dibayar kita
jiwa berdedikasi kita di SLB bahkan SD, SMP, SMA Bandung, Garut juga Ibu pernah SMP Negeri 1 Dayakolot, SMP Karasak, Yapmi, kemudian Aliyah, SMP ini terbuka Majalengka SD Negeri Majalengka Kulon 3 sempat berkiprah juga. Nah, pada saat sekarang jadi guru SLB, kita mencetak anak-anak bukan menjadi anak-anak hebat, tetapi bagaimana mereka menjadi anak-anak yang bisa bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk bangsa, negara, dan agama. Itu. Yang kedua, Ibu menanamkan untuk anak-anak yang disabilitas, tunarungu, kamu harus mampu, tunarungu, kamu harus bisa. Bisa apa? Bisa semua. Gitu ya. Bahwa mereka harus satu percaya diri, supaya apa? Supaya masyarakat tidak menganggap rendah kepada mereka bahwa mereka punya potensi. Nah, sebab apa? Sebab mereka itu talentanya ada yang 2, 3, 4, bahkan 5, 6 talenta gitu ya di anak. Nanti bisa ada dokumentasinya. Kemudian yang kedua, percaya diri. Selain percaya diri, mereka harus mandiri. Kenapa harus mandiri? Tidak boleh kita dihakimi sering nololong minta-minta kan gitu ya. Saya tidak mau anak tunarungu minta, anak tunagrahita minta, tapi kamu harus wujudkan kamu dengan kemandirian, dengan basic kamu. Makanya di sini kami melatih dengan vokasi. Vokasi berbasis, sekolah ini berbasis seni, vokasi, dan kewirausahaan. Bagaimana kita melatih seni bagi anak-anak, mengajarkan rasa kita, cinta kita, bakti kita terhadap seni. Seni sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita. Kita mewujudkan sekolah mengajar adalah seni. Kita juga mengajar dengan seni. Jadi mengajar di SLB adalah mengajar dengan hati. Mengajar di SLB adalah mengajar dengan cinta, kasih sayang. Ketulusan adalah modal kami, keikhlasan adalah modal kami. Itu yang kami. Terima kasih Bu. Terus Bu, apa Bu yang Ibu rasakan setelah mengajar selama 35 tahun ya Bu? Iya, luar biasa. Yang pertama ada rasa bangga. Ternyata bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Awalnya anak-anak kita tidak dilirik, Neng. Anuar lainnya karario gitu. Kita ajak untuk ngamen apa? Ngamen kemana-mana anak-anak. Kita bawa alat musik, tapi kita tidak minta uang. Tapi inilah anak-anak disabilitas, anak-anak mampu untuk menjadi manusia. Akhirnya kita diundang. Hampir 80 kita menjadi tamu grand opening. Di pendopo bukan, di pendopo ya, di SMA SMK ya. Tapi kita sudah lintas ke Cianjur, kita ke kementerian, kita ke Hotel Grand Golden Flower di Bandung dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada acara ini jadi grand opening anak-anak. Nah, sekarang sudah Ibu sudah mau lanjut usia, mungkin ya teman-teman kan kemarin yang ada kecelakaan di tol Sundawu itu kan, di Sundawu itu kan 2 orang yang meninggal. Jadi tinggal Ibu, Bu Satu sama Pak Dana. Bagaimana kita untuk membangkitkan anak-anak dengan kondisi 3 orang kan gitu. Tapi Allah tidak demikian. Didatangkanlah 12 guru ke sini. Alhamdulillah gitu, mereka sangat-sangat, dan Ibu di besok tanggal 2 Mei ingin memberikan warna kepada semua, ingin menginspirasi kepada semua. Walaupun ini kita berbasis digital, canggihnya digital, tapi jangan lupa ajaran Ki Hajar Dewantoro gitu ya. Yang 3 itu kan, yang kita guru kita guru di depan, kita guru di tengah, kita guru di belakang. Terus jangan lupa dengan digitalisasi tapi jangan lupa dengan kepekaan rasa. Bagaimana kita menggali rasa, menggali kepedulian, bagaimana kita menciptakan attitude terhadap anak-anak kan gitu ya. Itu yang tidak boleh lupa. Dan di Hardiknas itu akan Ibu gali bagaimana sosok disabilitas berkarya untuk nusa dan bangsa dan agama. Bagaimana sosok disabilitas bisa berbagi kepada yatim piatu, kepada anak di lingkungan yang membutuhkan. Yang memang kita suka melakukan itu ya di setiap Jumat Berkah, tapi di Hardiknas itu puncak acara kita, bahwa Ibu di sisa mau Purna Bakti ingin memberikan inspirasi kepada semua, bahwa kita jangan lelah untuk berkarya. Gitu. Kita jangan lelah untuk mengeluarkan biaya untuk anak-anak gitu ya, untuk pesta anak-anak ini. Pendidikan adalah anak-anak. Gitu. Jadi kita sebagai guru, ayo kita kasih reward kepada anak-anak yang terajin, yang terpagi,
apa ya, yang terjauh gitu kan, ada yang terjauh. Terus kita kasih reward terhadap guru-guru kan gitu ya. Terus kita juga kasih reward terhadap para purnawirawan. Kita kasih reward juga kepada para simpatisan gitu. Mohon doanya, mudah-mudahan di tanggal 2 Mei kita mau menghadirkan orang-orang yang berhati mulia untuk anak-anak. Dan mohon doanya, tujuan ibu ingin memanusiakan manusia, bukan hanya untuk dirinya, tetapi saya mencetak bukan untuk menjadi anak-anak hebat, tetapi bagaimana anak tersebut bermanfaat. Dan ini kami rasakan bangga karena ada 7 orang yang sudah bekerja di PT Suai Jepang. Dia sudah bisa membangun rumah ibunya, dia sudah punya motor, dia gajinya sudah 7 juta. Namanya Iban, itu alumni dari sini. Opik juga sama, tabungannya sudah 60 juta, anak 40 juta, punya segala macam. Sri Nur Asih kemarin nikah. Terus yang 3-nya di Purwakarta, di apa? Jadi semua sudah bekerja. Alumni-alumni di sini sudah kami cetak menjadi orang-orang yang bermanfaat dan sudah terwujud. Gitu, ya, barangkali itu mudah-mudahan ke depan kami anak-anak inilah bisa ada rasa terhadap anak-anak disabilitas untuk berkarya bersama, gitu ya, untuk menari bersama, untuk olahraga bersama, untuk berwirausaha bersama, gitu ya, barangkali itu. Oh iya, ibu jujur, ibu itu lulusan dari UPI tapi tunanetra. Bagaimana kita huruf braille yang kayak itu, kayak parut kan, titik 1A, titik 2, 12, titik 4, 14C, kalau D 1, 2, 4 gitu ya, tusing dan segala macam. Pas ngajar di Lembang itu disuruh ngajar anak-anak tunagrahita. Terus ibu ini kan di sini kan semua ngajar anak-anak tunarungu semua bisu. Dunia anak-anak tuli itu adalah bisu, tidak. Saya bagaimana caranya mereka untuk bicara. Makanya ibu mengajarkan metode bukan sibu ya, berbirak, bernyanyi dengan isyarat. Contoh, topi saya bundar, bundar topi saya, atau satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang bapak, tiga-tiga sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Itu kan mengajarkan untuk vocabulary, mengajarkan pembendaraan kata melalui nyanyian. Dan luar biasa, satu, untuk bicara. Jadi bagaimana kita mencetak anak-anak yang pego, yang bisu, menjadi anak-anak yang bisa bicara. Kedua, bagaimana anak-anak yang tuli, dia bisa berirama dan bisa menari. Akhirnya ibu menciptakanlah isyarat telunjuk. Menyanyi lagu ayah juga dengan isyarat. Di mana akan ku cari, ini kan iramanya. Aku menangis seorang diri. Terus tarian sama jaipongan, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi jangan isyarat tak 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 deng deng deng, tak 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 deng deng deng, kiri tak tak deng deng deng, tak 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 deng 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 deng. Alhamdulillah jadi juara kedua di provinsi. Alhamdulillah ibu tahun 2000, bunganya di Taros ya. 2006 ibu menjadi guru berdedikasi juara 3 provinsi Jawa Barat. Kedua 2008 juara 2 lomba guru berdedikasi juga di tingkat provinsi Jawa Barat. 2010 juara pertama lomba ngajar di Jawa Barat juga. Terus tahun 2016 2017 menjadi guru inspiratif, nominator 3 nominator se-Jawa Barat. SLB-nya 1, ibu melawan Dr. Isaris, dosen, dan juga ibu melawan Dr. Neni dari ITB, dosen juga. Ibu di SLB sosoranganan, maju. Walaupun tidak juara ke-1, mungkin ke-3 gitu ya. Tapi alhamdulillah jadi guru inspiratif 2 tahun berturut-turut, 2016-2017. Barangkali itu. Terus apa sih Bu yang membuat ibu termotivasi untuk mengajar di sekolah ini tuh?
mengajar di sekolah ini dulu sejak SMA. Ibu punya saudara tidak bisa berjalan, lumpuh, ini polio. Jadi tergerak, saya ingin sekali ya bagaimana ini sosok yang sama dengan saudara saya tidak bisa berjalan tapi dia bisa berkarya. Akhirnya ibu mengusulkan, ya jalan kerupuk, dia jualan kerupuk, nyetak kerupuk, dijual, kok ibu dijual. Akhirnya sampai luas. Awalnya seperti, jadi ibu ingin bermanfaat untuk umat gitu. Umat apa? Untuk yang disabilitas. Awalnya seperti itu. Terus yang kedua, mungkin Allah menggariskan ibu untuk bersama-sama mereka. Itu terinspirasi dari saudara yang lumpuh. Nah, kumaha carana ieu dulur orang kudu boga pagawean gitu ya. Bagaimana mereka supaya dilirik dengan karya, ternyata dengan bikin produk kerupuk gitu. Ibu dijual gitu sampai kak ibu milih jurusan PLB, oke. Pendidikan khusus, dan alhamdulillah lulus tanpa testing gitu cerita. Terus berkiprah di sana jadi guru, bukan ikut lomba sih, disuruh pengawas miluan, jadi guru berdedikasi kan, orang mah guru teladan gitu ya. Tapi di sana guru berdedikasi. Nah di sana bersama guru SMP SMA juga. Jadi kita di sana bertanding, apa sih kurang saya gitu. Nah ibu mah jaipongan gitu. Jadi seorang sosok guru SL juga serba bisa. Nari kudu bisa. Iya budak tunagrahika, kudu bisa nyanyi. Terus kudu bisa nari, kudu bisa berkarya, kudu bisa ngejahit, kudu bisa motong rambut, kudu bisa rias wajah, kudu bisa buat makanan, kudu bisa segala. Jadi bedanya dengan yang umum, kalau kami mencetak, tapi mungkin yang lain beda. SLB saya dengan yang lain mungkin beda, karena itu gimana visioner dari seorang pimpinan. Kebetulan ibu juga kan guru ya, kepala sekolah hanya sebagai tugas tambahan, dia tetap guru ya. Tapi ibu mah mereka handap miring gitu. Apa Bu yang menjadi tantangan tersulit untuk mengajar di sekolah ini tuh? Saya kira kalau yang tersulit, semua tidak ada yang sulit karena tergantung niat dan tergantung ke apa ya, keikhlasan kita. Yang sulit adalah yang pertama dari stakeholder terhadap anak kita. Jadi pandangan, persepsi. Jadi mun urang mah kayaknya neng ngajar mah gampang sih. Yang sulit ngajar adalah terhadap anak autis. Karena apa? Karena dia mereka sendiri. Cek orang, ayo lihat tatap orang, kieu wae. Coba ini apa? Kieu wae. Akhirnya mah duduk, diam, berdiri, duduk. Nah itu yang sulit itu autis. Mengarahkan kemandirian untuk autis susah. Tapi minimal mereka bisa untuk memahami itu. Kalau yang lain nggak bisa. Jadi kalau yang kenapa ibu bilang tidak sulit, karena kita lihat talentanya di mana. Ini si Desta, secara ini IQ-nya di ini ya. Tapi dia senang nyanyi, nggak usah digeder nyanyi. Walaupun nyana gadget, gitu kan? Yang penting malin alus tentena, neng nyanyi. Goreng salah dan nggak bisa ngomong, bisa ngadengenya gitu kan. Kalau itu mah kan IQ-nya juga kan mending nada abu setige jarai pongan uyuan tengah dengnya sok neng tutupan tepil plak brang kan ini mah kan gitu. Itu ada yang dance cantik, ada nanti juga ada yang nyanyi gitu ya. Sok kumaha itu tantangan berat ibu. Kumaha nu tadi nu bisa ngomong jadi ngomong, kumaha tadina budak ieu teh teu bisa seuri jadi seuri, kumaha budak nu tadina teu semangat jadi semangat, kumaha ieu budak kudu aya pangabisa. Nah itu kan. Dan tantangan kedua adalah sikap di masa kita sudah melatih dengan vokasi, tapi pada saat terjun ke masyarakat itu diterima ke masyarakat, itu mah ada SLB, padahal masuk adu ini mah adu kreativitas bisa itu ya. Jadi penerimaan. Jadi kita mengajarkan jadi penerimaan dari masyarakat. Yang ketiga, sulitnya untuk menjalin link sekarang. Kalau dulu ibu, ya Allah Mas Allah ada kegiatan lu 1 juta, lu 2 juta, lu gampang. Ayo Mas hadieunan ada SLB ngajukan proposal sieun neng. Padahal mah kita teh mau bekerja sama. Coba dengan SD, SMP ini. Tom sieun. Barangkali kan di SMP ada yang punya gangguan penglihatan, bisa kerjasama dengan SMP. Gitu kan? Atau ada yang gagu nyaurna bisa, atau ada yang slow learn lambat belajar bisa, atau ada yang disleksia
atau ada yang disgrafia, yang kesulitan untuk memahami kata, ada kesulitan matematika, pabolit kali jeng bagi, dia bisa kerjasama dengan SLB. Tapi yang sekarang nih ya, tinggal lihat SLB siun di penta duit. Padahal nanti lihat tanggal 2 Mei kita tidak ada dana, kita tetap eksis. Itu ciri khas kami. Rek aya duit, rek aya nu nyumbang, orang tetap we untuk anak-anak. Nah eta gitu. Nah, sioneun aya SLB teh padahal mah kenapa harus takut kan gitu ya. SLB mah mau ngorot, tapi sion di pentadana. Padahal bukan itu yang kami harapkan, adalah bagaimana penerimaan mereka sebagai manusia, bagaimana kita memanusiakan manusia, bagaimana kita memuliakan manusia. Gitu. Bagaimana Bu, Ibu menangani siswa yang sulit diatur, Bu? Kalau anak yang sulit diatur wajar, ya. Tapi nanti kan apa sih latar belakangnya? Apa mungkin di rumahnya dia ngantuk, belum tidur, gitu ya. Oh berarti kalau sudah sare, tidak datang tapi kabalik sare. Itu bener ya. Terus kedua, amun ngamu, naon ya? Oh candahan, bere dahar dulu. Umur duit nak jadi bere, keluar ke sana, beli itu. Sudah dahar, lompok boleh. Jadi sebenarnya tidak sulit diatur. Sok neng cina sulit diatur. Cek ibu mantu, bawa neng teh ditekan ke bapakna kan gitu ya. Mungkin neng teh tuh boga duit rek minta era kan gitu. Tuh kan cari latar belakangnya apa. Sama dengan anak-anak juga. Kenapa tidak bisa diatur? Cari latar belakangnya apa. Oh ini ketemunya, oh meureun can sarapan beres sarapan. Oh meureun kurang sare ya sina sare. Oh meureun ieu teh budak teh kurang kasih sayang ya peluk. Itu cara mengatasinya. Jadi dengan pendekatan apa? Kasih sayang, dengan hati. Jadi bagaimana kita mengajarkan, kita memberikan hati kita untuk anak-anak dengan cinta dan kasih sayang, dengan ketulusan dan keikhlasan. Insya Allah semua tidak akan ada yang sulit. Nah, salah satu ibu punten ya, kadang-kadang ibu bukan inspirasi ya. Orang menganggap ibu banyak inspirasi, padahal enggak. Kita hanya melakukan apa yang orang lain tidak melakukan. Itu aja. Apa hal yang menjadi kebanggaan untuk mengajar di sini yang sudah Ibu alami? Ya, alhamdulillah ya, satu dari segi siswa ya sudah sukses lah, sudah mandiri, aduh luar biasa. Ibu mah teu hayang diberena naon sebenarnya, tapi pada saat ibu ada suka duka mereka suka datang. Bahkan tiap Idul Fitri ya, itu suka 40 alumni jeung anak pamajikan ngariung di rumah itu. Rutin. Terus tiap ada nikahan atau maupun ibu ada duka, mereka selalu datang. Masuk kemarin kejadian di tol Sulistawu yang dari PT Suai datang. Kenapa? Dia minta izin kepada bosnya, minta izin kepada bos sipit Jepang bahwa Ibad mau ke Majalengka. Mau apa? Mau lihat Ibu Sri. Kenapa? Takut Ibu Sri takut mati. Ibu Sri nggak mau mati. Ini kan orangnya sedalam itu cinta anak ke guru. Sok neng bayangkan tuh neng ayat tuh di SMP 2 anu dicintai banget kan bingung cing mana ayat yang udah deketin orang kan bingung. Karena apa? Mengajarkan di sana bukan hati, karena materi kan gitu, materi yang disampaikan. Nah kalau ibu kunaon ibu ngajar di SMP ingin memberikan hati ini untuk mereka, akhirnya di SMP apa ini teh paket B ya, itu nulis jaranggotan, nulis kabumisan, kearima, mawa bonteng suri hiji, itu tanda cinta. Karena apa? Karena kita memberikan cinta, mereka ini cinta ini. Nah ini juga sama neng, suatu saat nanti ataupun neng nanti jadi guru ataupun neng jadi direktur, nggak apa-apa ya, memberikannya dengan cinta. Ya. Ibu coba Bu, Ibu kasih motivasi kepada teman-teman dan anak-anak bangsa yang ada di luar sana Bu untuk kedepannya. Oh gitu, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, harapan bangsa, harapan Ibu Pertiwi, tetap berkarya, tetap semangat luar biasa untuk tetap berkarya, untuk tetap menjadi anak-anak muda yang tangguh, yang luar biasa, digitalisasi tanpa melupakan adab, tanpa melupakan etika, tanpa melupakan budi pekerti.
Digitalisasi harus berbarengan dengan budi pekerti yang baik. Jadilah anak-anak yang mempunyai budi pekerti yang luhur. Jadilah anak-anak mandiri. Walaupun kamu punya orang tua, kamu harus berdiri di kaki kamu sendiri. Pantang menyerah, pantang penyerah. Jadilah orang yang bermanfaat, bukan orang-orang yang hebat. Percuma jadi orang hebat, tidak bermanfaat. Bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk bangsa, bermanfaat untuk negara, bermanfaat untuk agama. Lillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih atas waktunya.